Di video kali ini kita akan membahas tentang 5 manfaat personal branding. Ikuti terus video ini agar teman-teman semuanya mendapatkan manfaat dari pembahasan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali bersama saya Tatang di channel Tatang Kreator. Di video kali ini kita akan membahas tentang 5 manfaat personal branding untuk YouTubers pemula. Buat teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel ini banyak membahas tentang edukasi konten kreator pemula. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semuanya mendapatkan informasi terupdate dari channel Tatang Kreator. Nah, di video kali ini kita kembali membahas tentang personal branding. Jadi, ada 5 manfaat yang akan kita bahas di video ini terkait dengan personal branding untuk YouTubers pemula. Jadi di video kali ini saya tidak bermaksud untuk menggurui teman-teman semuanya, tapi bagaimana kita belajar bersama. Oke, apa saja itu? Yuk kita bahas. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan diri. Jadi, seiring teman-teman membuat konten, maka kepercayaan diri itu akan terbentuk. Mungkin awalnya tidak percaya diri untuk membuat konten. Nah, seiring berjalannya waktu, teman-teman pastinya akan ada usaha untuk meningkatkan kepercayaan dirinya. Kenapa? Karena sudah terlatih melalui beberapa konten yang sudah diupload di YouTube. Sama halnya di channel ini, beberapa konten sebelumnya mungkin saya tidak percaya diri terhadap apa yang saya bahas di channel ini. Akan tetapi dengan banyaknya video-video yang saya upload, sehingga itu membentuk kepercayaan diri saya yang kemudian pada saat ini membahas tentang personal branding untuk YouTubers pemula. Teman-teman bisa belajar dari video pertama yang diupload di YouTube. Bagaimana cara berbicaranya, kemudian ekspresinya seperti apa. Nah, setelah beberapa video, maka di situ mulai terbentuk kepercayaan diri terutama untuk tampil di depan kamera. Nah, itulah salah satu alasan kenapa harus satu tema, teman-teman. Supaya skill dan kepercayaan diri kita terbentuk pada tema tersebut. Selain itu, channel yang membahas tentang satu tema itu akan lebih cepat berkembang dibanding konten yang campur-campur. Yang kedua, meningkatkan kredibilitas. Jadi teman-teman, seiring perkembangan channel Anda, maka banyak orang yang kemudian mempercayai Anda bahwa Anda itu memang betul-betul ahli di bidang tersebut. Salah satu contohnya ketika teman-teman membuat konten yang membahas tentang mancing. Nah, ketika awal-awal mengupload video, kemungkinan belum ada orang yang percaya. Sehingga teman-teman itu mendapatkan penonton yang sedikit. Nah, seiring berjalannya waktu, teman-teman sudah banyak mengupload video, maka orang itu akan percaya bahwa teman-teman itu memang ahli untuk memancing. Yang ketiga, memberikan nilai tambah. Jadi, sebenarnya membuat konten YouTube itu, kalau tujuannya cuma AdSense, itu akan terlalu lama, teman-teman. Nah, nilai tambahnya di sini, teman-teman nantinya ketika sudah terbentuk kredibilitas, maka teman-teman bisa membawakan seminar online. Sama halnya dengan saya, saat ini sedang mengampu kelas online terkait dengan Neuro-Linguistic Programming. Nah, kira-kira hubungannya dengan channel ini dengan NLP itu apa sih sebenarnya? Nah, sebenarnya di sini kaitannya sangat erat, teman-teman. Di channel ini saya belajar bagaimana tampil percaya diri di depan kamera. Kemudian saya juga belajar tentang bagaimana public speaking yang seharusnya saya lakukan. Yang keempat adalah memperluas jaringan. Jadi dengan adanya konten yang teman-teman upload, itu bisa memperluas jaringan teman-teman sekalian. Yang kemudian kita tahu bersama bahwa ketika personal branding teman-teman sudah terbentuk, maka teman-teman akan mendapatkan banyak relasi yang kemudian menjadi jembatan rezekinya teman-teman sekalian. Oleh karena itu, teman-teman boleh menonton konten yang sejenis. Misalnya, teman-teman membahas tentang masak. Silahkan perbanyak menonton konten-konten terkait dengan masak. Atau teman-teman membahas tentang konten kucing. Silahkan teman-teman mengunjungi konten-konten yang membahas tentang kucing. Kemudian, selanjutnya jika teman-teman membahas tentang mancing misalnya, silakan teman-teman cari channel yang kemudian sama-sama pokok bahasanya. Nah, bukan berarti tidak boleh menonton channel yang kemudian pembahasannya berbeda. Akan tetapi, porsi untuk menonton channel-channel yang sama dengan pembahasan teman-teman itu diperbanyak.
Dengan begitu, YouTube juga akan tahu bahwa sebenarnya minatnya teman-teman itu apa. Sekarang pertanyaannya, teman-teman masuk logika nggak ketika teman-teman membahas tentang mancing, tetapi itu banyak menonton konten-konten yang kemudian membahas tentang finansial, yang membahas tentang investasi. Nah, saya kira untuk channel tersebut itu tidak nyambung teman-teman. Sehingga nanti video teman-teman juga itu bisa direkomendasikan ke orang-orang yang salah sasaran. Nah, salah satu faktor channel itu cepat berkembang adalah karena direkomendasikan kepada audiens yang tepat. Jadi ketika teman-teman banyak menonton konten-konten yang sejenis, misalnya teman-teman punya channel mancing, nonton juga channel-channel mancing agar YouTube itu tahu sebenarnya hobi dan minatnya teman-teman itu apa. Kemudian yang kelima adalah menemukan potensi diri. Jadi teman-teman, untuk menemukan potensi diri, kita harus melakukan sesuatu itu secara berulang-ulang. Makanya ketika teman-teman melihat suatu konten yang kemudian membahas tentang ide konten untuk anak-anak, yang mulai dari video pertama sampai video hari ini, nah itu bisa jadi dia sedang membangun personal branding. Karena kita tahu bersama bahwa di YouTube ini itu memiliki sistem algoritma yang nantinya akan membaca semua data yang diupload oleh teman-teman sekalian ke YouTube. Teman-teman juga bisa lihat di beberapa video ini saya berikan judul tentang ide konten, dan ide konten. Nah, ternyata ide konten itu mampu dibaca di sistem pencarian YouTube. Nah, jadi sebenarnya teman-teman, untuk membangun personal branding itu tergantung dari mindsetnya. Jika teman-teman berpikir bahwa membangun personal branding di YouTube itu sangat sulit, khususnya buat teman-teman yang pemula, maka itu akan jatuhnya sulit teman-teman. Karena sebenarnya apa yang terjadi dengan kita hari ini itu adalah sebab akibat dari masa lalu kita. Bisa jadi kemudian teman-teman hari ini memberanikan diri untuk mengupload konten ke YouTube, itu bisa jadi karena ada masa lalu, mungkin gagal sebagai seorang YouTubers. Selanjutnya mungkin teman-teman berhenti mengupload konten yang re-upload itu karena ada pengalaman di masa lalu. Jadi bisa disimpulkan bahwa apapun yang terjadi hari ini itu berkat masa lalu kita. Nah, jadi teman-teman yang pemula tetap semangat untuk memproduksi konten, bangun personal branding, bangun relasi, sehingga teman-teman semuanya insya Allah nantinya rezekinya akan baik. Oke teman-teman semuanya, terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.